pagi, salam Indonesia. Berjumpa lagi dengan saya Charles Roberto Marcos. Di sini kali ini saya akan membahas tentang mengenai masalah pendidikan dan masalah kebudayaan dan bermasyarakat, khususnya dalam antropologi. Nah, apa itu antropologi? Sekilas tentang antropologi dan sifat-sifat ilmuannya. Antropologi berasal dari kata Yunani anthropos, yang artinya manusia, dan logos yang berarti ilmu, sehingga antropologi dapat didefinisikan disiplin yang mempelajari manusia berdasarkan rasa ingin tahu yang tiada henti-hentinya. Sedangkan menurut Kuncharaningrat mendefinisikan antropologi sebagai ilmu yang mempelajari manusia pada umumnya dengan mempelajari aneka warna, bentuk fisik masyarakat, serta kebudayaan yang dihasilkan. Sebagaimana ilmu-ilmu sosial lainnya, misalnya sosiologi, psikologi, antropologi, juga mempelajari perilaku manusia, khususnya pada aspek budayanya, cara hidup atau perilaku manusia yang berpola. Antropologi merupakan salah satu cabang ilmu sosial yang mempelajari budaya-budaya masyarakat. Antropologi mempelajari manusia sebagai makhluk biologis sekaligus makhluk sosial. Demikian dari awalnya. Saya akan masukkan ke masalahnya. Pertama adalah antropologi, pendidikan sebagai disiplin ilmu antropologi. Pendidikan mulai menampilkan dirinya sebagai suatu disiplin pada pertengahan abad ke-20. Pada waktu itu banyak pertanyaan yang diajukan kepada para pemimpin pendidikan tentang seberapa jauh pemikiran pendidikan dalam mengubah masyarakat. Seperti diketahui pada saat itu negara-negara maju meningkatkan program besar untuk menciptakan pembangunan pendidikan ditinjau dari perspektif antropologi. Dan antropologi pendidikan dalam 78 negara-negara yang baru merdeka. Antropologi pendidikan berusaha untuk menemukan pola budaya belajar masyarakat yang dapat menciptakan perubahan sosial. Demikian pula perwujudan dari budaya. Pembuat kebijakan pendidikan berorientasi pada perubahan sosial budaya mendapatkan perhatian. Pada bagian ini hendak dideskripsikan kontribusi antropologi terhadap pendidikan ketika pendidikan dipandang sebagai fenomena, perilaku pendidikan sebagai perwujudan kebutuhan hidup manusia. Antropologi pendidikan merupakan cabang termuda dari antropologi. Antropologi pendidikan menyajikan aplikasi teori dan metode yang digunakan untuk menelaah tingkah laku persepsi masyarakat terkait pendidikan, sehingga antropologi pendidikan bertujuan menambah wawasan tentang pendidikan dilihat dari sudut pandang budaya, sehingga antropologi pendidikan menyajikan aplikasi teori dan metode yang digunakan untuk menelaah tingkah laku persepsi masyarakat terkait pendidikan, sehingga antropologi pendidikan bertujuan menambah wawasan tentang pendidikan dilihat dari sudut pandang budaya, sehingga antropologi pendidikan memandang gejala pendidikan sebagai bagian produk budaya manusia. Antropologi pendidikan mulai menampilkan dirinya sebagai disiplin ilmu pada pertengahan abad ke-20. Pada waktu itu, banyak pertanyaan diajukan masyarakat tokoh pendidikan tentang sejauh mana pendidikan dapat mengubah suatu masyarakat. Antropologi pendidikan berupaya menemukan pola budaya belajar masyarakat yang dapat menciptakan perubahan sosial. Demikian juga mengenai perwujudan kebudayaan para pengambil kebijakan pendidikan yang berorientasi pada perubahan sosial mendapat perhatian. Dalam kajian antropologi, pendidikan dikenal juga dengan beberapa konsep yang paling penting, yakni enculturation, pembudayaan atau pewarisan, atau sosialisasi atau masyarakat, internalisasi education atau pendidikan, dan schooling atau persekolahan. Menurut M.J. Herkovitz, bahwa enculturasi adalah suatu proses bagi seorang baik secara sadar maupun tidak sadar mempelajari seluruh kebudayaan masyarakat. Enkulturasi berasal dari aspek-aspek dari pengalaman belajar yang memberi ciri khusus atau yang membedakan manusia dari makhluk lain dengan menggunakan pengalaman-pengalaman hidupnya. Proses enkulturatif bersifat kompleks dan berlangsung sepanjang hidup, tetapi proses tersebut berbeda-beda pada berbagai tahap dalam lingkaran kehidupan seseorang. Enkulturasi terjadi secara agak dipaksakan selama awal masa kanak-kanak, tetapi ketika mereka bertambah dewasa akan belajar secara lebih sadar untuk menerima atau menolak nilai-nilai atau ajuran-ajuran dari masyarakat. Enkulturasi dan sosialisasi tampak berbeda tapi juga sama, meskipun caranya berbeda.
Tujuannya sama, yaitu membentuk seseorang manusia menjadi dewasa. Proses sosialisasi seseorang individu berlangsung sejak kecil, mula-mula mengenal dan menyesuaikan diri dengan individu-individu lain dan lingkungan terkecil, baik itu dalam keluarga, kemudian dengan teman-teman sebaya, atau permainan yang bertangga dekat, dengan saudara sepupu, sekerabat, dan akhirnya dengan masyarakat yang luas di luar sana. Perbedaan antara akulturasi dan sosialisasi menurut M.J. Herkovitz, masyarakat luas. Perbedaannya adalah sebagai berikut. Enculturation atau enkulturasi adalah suatu proses bagi seorang baik secara sadar maupun tidak sadar mempelajari seluruh kebudayaan masyarakat, sedangkan socialization atau sosialisasi adalah suatu proses bagi seorang anak untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku dalam keluarganya. Pendidikan ditinjau dari perspektif antropologi, sosiologi, dan antropologi pendidikan dalam 80. Secara singkat, perbedaan antara enkulturasi dan sosialisasi adalah dalam enkulturasi seorang individu mempelajari dan menyesuaikan alam pikirannya dengan lingkungan kebudayaannya. Sedangkan sosialisasi individu melakukan proses penyesuaian diri atau disebut adaptasi dengan lingkungan sosial. Bagi M.J. Herkovitz, pendidikan education adalah directed learning dan persekolahan schooling adalah formalistic learning. Dalam literatur pendidikan dewasa ini dikenal istilah pendidikan formal, informal, dan non-formal. Pendidikan formal adalah sistem pendidikan yang disusun secara hierarkis dan berjenjang secara kronologi, mulai dari sekolah dasar sampai ke universitas, dan di samping pendidikan akademis umum termasuk pola bermacam-macam program dan lembaga untuk pendidikan kejuruan, teknik, dan profesional. Antropologi sebagai ilmu mengkaji perilaku manusia, khususnya pada aspek pendidikan yang mampu melakukan perubahan secara sosial budaya ke arah yang lebih baik. Dengan demikian, kajian antropologi ini memiliki kontribusi terhadap perubahan sosial budaya melalui proses pendidikan yang dialami manusia secara berpola dari generasi ke generasi. Membahas hubungan antara antropologi dan pendidikan dengan mempelajarinya berarti dapat memahami tentang keragaman budaya manusia dan pengaruhnya terhadap pendidikan. Kebudayaan deterministik terhadap pendidikan, akan tetapi juga sebaliknya bagaimana pendidikan yang berpengaruh deterministik pada kebudayaan. Nah, itu yang pertama. Yang masuk yang kedua adalah masalah budaya masyarakat dalam antropologi. Banyak hal-hal yang mungkin sepele buat kita, namun hal tersebut bisa terjadi suatu yang sangat berarti dalam kehidupan ini. Hal yang berarti itu biasanya dikesampingkan. Dalam kesempatan ini bisa kita jadikan suatu permasalahan yang dapat kita cari solusi yang terbaik. Namun yang pertama yang kita hadapi adalah mengetahui permasalahan yang hadir dalam kehidupan kita. Apa itu permasalahan yang hadir? Kita akan saksikan. Permasalahan-permasalahan sering muncul karena interaksi kita terhadap lingkungan luar kita. Lingkungan kita terdiri dari manusia dan benda-benda di sekitar kita. Dalam kehidupan manusia tidak bisa hidup dengan sendirinya. Pasti ada campur tangan orang lain dalam hidup kita sebagai manusia. Saat kita belum terlahir di dunia, kita sudah berinteraksi dengan ibu yang mengandung dan ayah yang memberi kasih sayang kepada diri kita. Namun permasalahannya semakin banyak kita berurusan dengan lingkungan baik, dengan manusianya maupun benda-bendanya, maka semakin kompleks pula kita akan bermasalah. Permasalahan yang kita hadapi bermacam-macam. Kadang permasalahan yang ada menurut kita pribadi benar, sementara menurut lingkungan kita salah. Hal seperti ini yang menimbulkan konflik atau permasalahan dalam kehidupan kita berbudaya bermasyarakat. Jika tidak diatasi, maka permasalahan yang ada akan semakin kacau, membuat kita tidak tenang. Maka dari itu dibutuhkan suatu aturan yang mengatur kita sebagai manusia, sebagai individu dapat berbaur pada lingkungan kita tanpa adanya permasalahan. Aturan tersebut dalam masyarakat biasa disebut dengan norma atau nilai-nilai. Norma sendiri fungsi utamanya adalah mengatur dan mengontrol hubungan atau interaksi antar individu berkelompok, kelompok-kelompok, dan individu dengan individu. Mengenai berbicara komunikasi, berbicara masalah norma, norma tidak lepas dengan yang namanya budaya masyarakat itu sendiri. Budaya itu tercipta dari suatu individu yang menganggap suatu kebiasaan hidup bernilai baik, maka akan menghasilkan kesepakatan umum
antar masyarakat. Sehingga kesepakatan itu dianggap sudah menjadi kebiasaan yang mendarah daging dan akhirnya menjadi sebuah budaya dalam masyarakat. Maka dari itu, budaya dapat dikatakan sebagai alat pengontrol masyarakat. Dalam hal ini, kebudayaan dimaksud berkonsentrasi pada disiplin ilmu, yaitu sosiologi. Dalam sosiologi juga dikenal dengan istilah budaya. Unsur-unsur kebudayaan dalam sosiologi pun sama persis dengan unsur-unsur kebudayaan yang kita pelajari dalam antropologi. Sementara antropologi membahas tentang kebudayaan juga, namun antropologi melihat dari sisi individunya. Jadi interaksi yang diteliti adalah individu yang dengan budaya. Sementara sosiologi interaksi antar individu dengan budaya. Antropologi ini bisa dikatakan sebagai cikal bakalnya kebudayaan dalam sosiologi, karena pada dasarnya individu yang membawa kebudayaan sehingga kebudayaan itu dapat berkembang dalam masyarakat. Antropologi memandang budaya sebagai suatu himpunan pengalaman yang dipelajari oleh seseorang. Menurut Tyrrell, budaya adalah suatu keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, kesusilaan, kebiasaan lainnya yang dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Antropologi memandang kebudayaan adalah hal yang sangat penting ada dalam setiap individu. Jika dalam kehidupan kita menjumpai berbagai permasalahan konflik yang berkaitan dengan kebudayaan kita, itu adalah hal yang wajar saja, karena menurut penilaian setiap individu terhadap budaya relatif. Sehingga jika dalam suatu wilayah ada yang bernilai suatu budaya itu asing, maka kita sebagai makhluk yang memiliki jiwa sosial yang tinggi atau memiliki perasaan saling menghargai, maka hal seperti itu bukanlah menjadi permasalahan yang besar. Dengan melakukan adaptasi budaya, maka kita akan dapat menghargai kebudayaan orang lain dan kebudayaan kita sendiri. Permasalahan dalam kehidupan ini sebenarnya tidak sekompleks yang kita pikirkan. Permasalahan bukanlah suatu hal yang membebani kita, namun permasalahan yang membuat kita menjadi mengenal dunia kita ini. Dengan mengenal dunia kita tidak akan mendapatkan masalah, namun kita mendapatkan pengalaman. Begitulah orang-orang yang dapat berpikir secara dewasa dan penuh dengan jiwa sosial yang tinggi. Semoga kita termasuk dalam penilaian orang-orang tersebut. Kita sebagai generasi yang akan membangun bangsa, maka dari itu kita harus mengetahui dasar-dasar dari permasalahan yang terjadi. Kesimpulannya adalah bagaimana cara kita menghadapi pendidikan yang dalam setiap permasalahannya, bahkan berhubungan dengan interaksi satu dengan lainnya, bahkan disangkutkan dengan kebudayaan, bahwa kita berbeda-beda budaya, berbeda-beda pendapat, tetapi ingat, kita tetap satu, dan satu saling dengan yang lainnya itu sama, dan saling menghargai satu dengan lainnya. Pendidikan penting dalam membuat kita ketahui tentang sebuah kebudayaan yang baik, dan kebudayaan kita sendiri maupun kebudayaan orang lain. Terima kasih, salam pagi, salam Indonesia.